Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di Senat 0664 Bang Dato Channel. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang panel blower ya, dengan klimat kontrol Punos 207. Peruntukan ini untuk kandang close double deck. Jadi satu lantainya itu menggunakan satu Punos 207, 3 blower plus satu cooling pad di sini ya. Jadi 4 selektor ini, tiganya adalah selektor blower, kemudian satunya adalah selektor untuk cooling pad, teman-teman sekalian. Nah, di sini panel ini akan kita install, kita berangkatkan dan kita install di daerah Guguk, Kabupaten 50 Kota ya, teman-teman. Jadi sebelum saya berangkatkan, sebelum saya install, saya review dulu ke teman-teman sekalian. Sekaligus saya ingin berbagi beberapa ilmu tentang Punos 207 dan panel blower ini ya, rekan-rekan. Nah, mari ikuti teman-teman sekalian, tetap di Bang Datuk Channel. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan mulai reviewnya. Supply tegangan 220 volt sudah saya hubungkan, hanya saja MCB 3 pas utama masih dalam posisi off ya, belum saya on kan teman-teman. Nah, di sini kita mulai ulasan dari bagian luar. Di sini adalah Punos 207, satu lantainya satu Punos ya. Kemudian di atas ini pilot lamp indikator dengan voltmeter. Kemudian di sini ada selektor manual off auto, mereknya Ford. Kemudian ini adalah indikator on blower. Ini buzzer mount panel atau alarm untuk overload. Kemudian yang bagian pinggir sekali, pojok kanan ini adalah selektor untuk cooling pad. Kontrol cooling pad secara otomatis ya teman-teman ya. Bisa dimanualkan juga di sini. Kemudian ini indikator untuk on. Ini indikator off untuk cooling pad teman-teman sekalian. Ini adalah saklar untuk power supply Punos 207. Nah oke, teman-teman sekalian, itu untuk bagian pintu panel ya, bagian luar. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini penampakan panel blower dengan 6 fan plus 2 cooling pad ya teman-teman ya, dengan Punos 207. Ini di bagian dalamnya. Ini bagian belakang dari selektor, pilot lamp indikator, buzzer mount panel. Kemudian ini Punos 207, ini pilot lamp voltmeter. Kemudian di sini paling pojok kiri, ini MCB 3 pas utama 20 ampere. Ini MCB blower, masing-masing blower ya, rutenya. Ada 6 di sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Di sini MCB untuk power ke cooling pad. MCB 6 ampere 1 pas ya. Ini untuk lantai atas. Kemudian ini untuk lantai bawah. MCB yang 4 ampere 1 pas ini adalah MCB untuk peruntukan kontrol, keperluan kontrol untuk sistem di panel ini teman-teman. Kemudian di sini kontaktor Himmel 12 ampere, thermal overload, ringnya itu 2,5 sampai 4 ampere. Blower kita di 2,8 ya teman-teman. Sekarang settingannya di 3 ampere. Saya buat di 3 ampere. Relay Omron MKS2P di sini adalah kontrol untuk cooling pad teman-teman. Karena motor cooling pad kita hanya satu pasa dan dayanya sekitar 2,3 ampere. Jadi kita gunakan saja relay ini ya. Relay ini kemampuan hubung kontaknya itu sampai 10 ampere NO dan NC-nya teman-teman. Jadi kita tidak perlu kontaktor. Kemudian di sini terminal output untuk masing-masing blower. Yang dua terakhir ini adalah cooling pad, lantai atas dan lantai bawah. Nah, di sini terminal yang ini supply positif untuk keperluan sistem yang ada di panel ini. Kemudian ini adalah sensor temperatur. Saya hubungkan seperti ini. Karena yang dari Punos saya pakai kabel NEAF 0,75 mm. Saya hubungkan ke sini. Ini tinggal disambung aja nanti ke tengah-tengah ruangan kandang close ya. Urutannya sesuai nih. Yang paling atas untuk lantai atas, yang di bawah untuk lantai bawah. Coklat dan putih ya. Ulasan lengkap tentang cara wiring ini di Punos sudah saya jelaskan di ulasan sebelumnya. Baik rekan-rekan, itu untuk bagian dalam panel. Sekarang kita coba tes kembali ya. Sebelum kita berangkatkan, kita uji kembali untuk fungsi dari panel blower ini. Pertama-tama kita on-kan dulu MCB utama 3 pas di sini. Kemudian kita on-kan
MCB cooling pad, lantai atas, lantai bawah, kontrol panel. Kita coba tutup lagi pintu panelnya. Nah, terlihat di sini sudah menyala untuk Punos 207. Punos 207-nya sudah on ya teman-teman ya. Settingannya belum saya setting sama. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, saklar untuk power supply Punos. Kita coba. Oke, Punosnya off. On kan lagi. Ini. Oke, sip. Berfungsi teman-teman. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini lampu indikator off untuk cooling pad. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita coba tes fungsi manual dulu dari selektor ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti ke bagian pilot indikator ini. Kita coba tes dulu fungsi manual selektor. Fan 1, oke, on. Fan 2, fan 3, cooling pad, oke, sip. Kemudian lantai bawah, fan 1, fan 2, fan 3, cooling pad, oke, on. Baik, sudah on ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Nah, terlihat ini kontaktornya sudah on semua. Kita coba off-kan dengan tombol stop di thermal overload ini. Oke, berfungsi. Berfungsi. Sip. Oke, berfungsi semua. Kita tutup lagi, tekan. Fungsi manual sudah kita tes. Sekarang kita coba fungsi otomatis ya. Kita posisikan di auto. Ini juga auto. Auto juga. Semuanya kita auto kan. Abaikan dulu teman-teman untuk bagian yang on ya. Karena settingannya kita baru mau setting di Punos. Off lagi semua. Baik. Kita mulai dari lantai atas teman-teman. Ini Punosnya. Ini Punos 1 ya untuk lantai atas. Sekarang suhu aktual di 27 derajat Celcius. Ini sebagai tolak ukur kita untuk settingan ya. Sebagai tolak ukur kita untuk menyeting Punos. Kemudian di sini sensor temperatur Punos 01 sudah saya keluarkan dari bagian dalam panel. Tinggal nanti kita panaskan. Baik teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sekarang suhu aktual di Punos 01 terlihat naik ya. Tadi 27, sekarang sudah 28,0. Sensor temperaturnya saya posisikan di atas keramik. Tapi mungkin memang suhu ruangan segini sekarang ya. Gak apa-apa, kita coba naikkan settingan. Baik teman-teman, sekarang kita coba fungsi otomatis. Nah, supaya kita nggak ragu dengan bagian lantai bawah ini, kita off-kan dulu ya. Satu-satu dulu kita coba tes. Sekarang kita tes fungsi otomatis untuk Punos 01. Nah, lantai 1 di sini ya, atau lebih tepatnya itu ini untuk lantai atas teman-teman. Ini untuk lantai atas, kita coba tes. Suhu aktual sekarang 27, turun lagi ya, 27,8. Nggak apa-apa, kita ambil pedomannya itu 29 lah ya, 29 karena tadi sempat naik 28. Kita coba di menu fan, request temperaturnya itu di 29. Oke, 29 derajat Celcius. Kita lanjut. Diferensial 1 itu 0, artinya 29, maka fan 1 akan langsung on. Kemudian diferensial 2, 1 di sini ya, 1 derajat, artinya fan 2 itu akan on 29 plus 1, berarti 30 di sini. Lanjut. Diferensial 3, 2 derajat, berarti 29 plus 2, 31, fan 3 akan on. 32, fan 4 akan on ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita fokus di fan ya teman-teman. Fan udah seperti itu. Kemudian ini adalah intermittent atau minimal ventilasi. Kita posisikan sekarang kalau nggak salah di fan 2 ya. Dia bisa kita rubah-rubah teman-teman. Kemudian fan off-nya 1 ya. Sekarang kita nolkan dulu teman-teman. Kita mau fokus dulu di fan. Kita nolkan. Baik. Sudah kita nolkan. FA-NH ya. Ini nanti kita jelaskan teman-teman. Kemudian FUNT-nya. Nah, ini dia pilihannya untuk intermittent atau minimal ventilasi itu di menu FUNT.
menentukan blower mana atau fan mana yang akan kita fungsikan untuk intermittent, teman-teman. Gak apa-apa, sekarang kita lanjut dulu. Oke, udah enter ya. Sekarang di cooling, karena cooling kita masuk di fungsi otomatis di sini. Cooling, kita lihat cooling pad itu di 34 derajat Celcius. Tadi suhu aktual di 27, 28 ya, 29, maka ini kita buat di 31. Kita turunkan dulu, agar kita bisa melihat, atau 32 lah teman-teman. Sekarang cooling pad kita buat di 32 ya. Baik, lanjut. Cooling pad on itu selama 30 detik, kemudian off-nya selama 3 menit ya. Nah, udah kita enter. Sekarang tinggal kita coba tes fungsi otomatisnya. Kita akan panaskan sensor temperatur. Ini dia ya teman-teman ya. Ini sensor temperaturnya. Saya pegang sekarang, saya panaskan. Kita lihat di 29 seharusnya fan 1 on. Oke, fan 1 sudah on. Terlihat di indikator pilot lamp. Fan 2 sudah 30. 31 fan 3, baik. 32 fan 4 sekaligus cooling pad. Nah, duluan cooling pad yang on ya teman-teman ya. Baik, teman-teman sekalian, sudah on. Fan 1 sampai fan 3, kemudian cooling pad juga sudah on. Nah, di sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, kenapa fan 4 nggak menyala, sedangkan lampu indikator yang di sini ya. Sedangkan tadi kita setting diferensial 4 itu plus 3. Plus 3 dari 29, artinya di 32 derajat Celcius, fan 4 akan on gitu. Nah, ini memang kita batasi ya teman-teman, karena peruntukan panel blower ini hanya untuk 3 fan, jadi supaya tidak ambigu peternak atau anak kandang di lapangan, maka fan 4 itu sengaja kita nonaktifkan. Nah, di mana kita nonaktifkan untuk fan 4 ini, saya akan ulas di video berikutnya tentang cara membatasi fan yang akan beroperasi secara otomatis ketika suhu tercapai ya, rekan-rekan sekalian. Oke teman-teman, itu untuk pengujian fungsi otomatis, sekarang sudah fix ya. Sekarang sudah bisa dipastikan bahwa panel blower ini sudah berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Kita off-kan lagi ini. Sekarang kita tes untuk Punos 02 atau lantai bawah ya teman-teman ya. Kita coba di sini, kita autokan semuanya selektor untuk lantai bawah. Baik, sudah auto semua. Kita coba lagi tes. Kita setting lagi di sini. Pertama kita masuk di menu settingan. Back lagi ya. Request temperatur itu di 29, oke, nggak apa-apa. 29, kemudian diferensial 1, 0, artinya 29 ketika tercapai 29 derajat Celcius, langsung fan 1 yang on ya. Kita lanjut, diferensial 2, 1, berarti ini 30. Berarti ini 31 ya teman-teman ya. Nah, fan 4 sengaja juga kita batasi, jadi fan 4 tidak akan on walaupun tercapai suhu di 32 derajat Celcius sesuai dengan diferensial 4 di sini ya. Karena peruntukan panel ini hanya untuk 3 blower. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut. F-on, ini adalah untuk intermittent 10 detik. Off-nya itu 10 detik juga. Sekarang kita off-kan dulu ya, agar kita fokus di menu fan dulu. Untuk intermittent kita off-kan dulu. Kita lanjut. Nah, ini FUNT tadi yang difungsikan sebagai intermittent atau minimal ventilasi itu adalah fan 2 ya. Kita lanjut. Oke, sudah kita enter. Sekarang cooling pad kita setting di 32 sama dengan yang satu tadi ya. Baik, on-nya itu selama 30 detik maksud saya. Off-nya selama 3 menit. Oke, sudah kita enter. Sekarang tinggal kita keluarkan dulu sensor temperatur di bagian dalam panel. Baik teman-teman, ini adalah sensor temperatur untuk lantai bawah. Sekarang kita akan panaskan dulu sensor ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti. 29 fan 1 on, 30 fan 2, 31 fan 3, 32 cooling pad. Baik, sudah on fan 1, fan 2, fan 3, tinggal cooling. Oke, cooling pad langsung on ya teman-teman ya. Nah, ini untuk lampu indikator warna hijau yang ditunjukkan untuk lantai bawah sudah on semua karena suhu sekarang melebihi 32 derajat Celcius. Baik teman-teman. Nah, itu untuk pengujian sebelum kita install dan kita commissioning di lokasi kandang close panel blower ini ya rekan-rekan.
kelihatan 3 kontaktor untuk blower on semua. Baik teman-teman sekalian, itu ulasan saya tentang panel blower peruntukan 6 fan plus 2 cooling pad. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like and share juga sebanyak-banyaknya agar saya lebih bisa mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih atas tontonannya. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.